Oke, halo semua, selamat datang kembali di channel Kota Game bareng gue di sini. Dan di tangan gue ini udah ada Asus Zenfone 11 Ultra. Ini Asus kayaknya udah nyerah gitu, bikin HP yang ukurannya kecil. Gak kayak seri sebelumnya, kayak Zenfone 9, Zenfone 10 itu ukurannya mini gitu. Dan gue juga sempat hands on si Zenfone 10 dan emang mini coy. Yang ini kayaknya ya udah bisa lihat lah dari boxnya nih, gede ya. Bisa dilihat aja nih, ini gede kayak normal gitu. Kalau kata Bang David Gadgetin sih, emang banyak yang fans sama HP kecil, tapi kalau nggak banyak yang beli mah percuma gitu. Ya bener. Nah, kalau bukan ukurannya yang kecil nih, nilai jual dari si Zenfone 11 Ultra ini apa gitu? Daripada makin penasaran, langsung aja kita cari tahu bareng-bareng. Tapi seperti biasa nih, jangan lupa sebelum lanjut, subscribe dulu channel YouTube Kotak Game, terus juga nyalain lonceng notifikasinya, biar lu nggak ketinggalan info paling update yang di Kotak Game. Langsung aja nih, kita unboxing coy. Nih sebenarnya udah gue buka gitu, udah gue coba-coba juga, udah gue tes-tes gitu. Cuma gue mau ngasih tahu aja nih, experience unboxingnya kayak gimana, terus packagingnya itu kayak apa gitu, dalamnya dapat apa aja. Oke, langsung kita buka. Nah, jadi boxnya kayak gini, ini warnanya putih apa ya? Putih apa sih kayak gini? Putih abu ya? Putih. Ya ini warnanya putih abu, terus ada logo A-nya Asus, anagram ya kan? Monogram. Ya, ada logo monogramnya Asus di sini, ya cakep lah. Lu lihat gitu, ini logonya tuh mirip sama kayak seri laptopnya mereka gitu ya. Dan sering gua review juga, nggak sering. Ya gua pernah lihat lah di laptopnya Asus gitu. Cakep ini. Gue juga suka sama tulisannya warna silver kayak gini. Nah, jadi ini boxnya kalau kita buka, nah gini gitu. Kita langsung dapat ini kayaknya apa ya, casing sih harusnya isinya. Ya casing, terus ada SIM ejector, sama ada beberapa manual-manual book gitu lah ya. Ya umum gitu. Ini kita ambil aja casingnya kalau penasaran gitu. Nah, casing itu kayak gini. Bagus, terus ini juga sama ada logonya juga. Bukan logo ya. Ada corak-corak khas Asus gitu. Ini kita simpan dulu, terus juga ini taruh dulu. Nah, ini unit HP-nya ini. Kita buka lagi aja. Nah, ini HP-nya nih ya, kayak gini. Ada logo monogramnya juga. Warnanya Skyline Blue, cakep banget. Gue jujur aja gue suka gitu warnanya. Terus ada tulisan Asus Zenfone juga di sini. Dan nih, seperti yang bisa lo lihat ya, modul kameranya gede banget. Emang kayaknya desain HP-HP sekarang tuh modul kameranya gede-gede gitu. Ya ini HP-nya. Terus ada apa lagi? Ada kabel nih Type-C to Type-C ya nggak sih? Coba kita lihat. Ya, Type-C to Type-C. Terus juga dapat ini earphone ya. Earphone ya, masih dapat earphone juga. Tapi sus, kepala chargernya mana? Tapi nih Asus ya, Asus nih gue mau tanya nih. Ini kepala chargernya mana? Lu cuma ngasih kabel doang gitu. Tapi ya udahlah. Kayaknya orang yang beli ini juga udah punya charger gitu. Oke, nah itu aja isi dalamannya. Langsung kita lihat aja ke menu utamanya ya. Si Asus Zenfone 11 Ultra. Nah oke, ini ukurannya ya normal ya, gede. Terus beratnya juga sekarang 225 gram. Emang lumayan berasa sih, tapi menurut gue ini hal yang wajar banget untuk smartphone ya flagship gitu. Nah, selain dari warna ini ada dua warna lagi, yaitu Misty Gray namanya. Misty Gray sama Eternal Black. Ya, berarti ada tiga varian warna gitu yang bisa lu beli kalau misalkan lu pengen si Asus Zenfone 11 Ultra. Nah, untuk frame-nya sendiri ini terbuat dari aluminium. Ini bisa gua pegang dan bisa gua rasain langsung gitu. Emang kokoh dan agak dingin ya, namanya juga metal gitu. Di sisi kiri ada tombol volume up and down, terus juga ada tombol power. Nah, buat di bagian bawahnya, ini ada lubang mikrofon, port USB Type-C, terus ada slot micro SD. Ini dual SIM kan? Ya, dual SIM. Pasti sandwich kan dual SIM-nya? Iya, dual SIM-nya sandwich, terus ada lubang speaker juga, sama ada port jack audio 3,5 mm. Nah ini nih, gue demen nih, flagship masih ada jack audio gitu. Gue termasuk orang yang masih demen sama colok-colok audio kayak gini. Wireless ya udahlah, itu teknologi modern, tapi untuk kualitas gue tetap prefer kabel. Nah, seperti yang gue mention di awal nih, modul kameranya tebel banget. Karena ini tuh dalamnya udah ada fitur 6 axis gimbal. Jadi buat stabilizer si kameranya, makanya modulnya jadi gede banget. Kamera utamanya 50 megapiksel, udah ada gimbalnya, berarti udah ngedukung optical image stabilizer atau OIS. Terus untuk kamera telenya ini 32 megapiksel, 3 kali optical zoom, udah cukup banget menurut gua. Terus kamera wide-nya ini ada di 13 megapiksel. Ya untuk flagship ini oke gitu. Terus juga ada ya LED flash ya buat flash penerangan kalau di kondisi low light. Buat di depannya ini ada satu kamera. Di bagian depan ada satu kamera
kamera 32 megapiksel. Ini buat selfie sama record kamera depan gitu. Ini bentuknya punch hole ya. Jadi bolong gitu di belakang si layarnya ini. Ini beneran bolong. Nah, buat speknya sendiri ini udah pakai Snapdragon 8 Gen 3. Yang namanya flagship tuh harus pakai SoC yang top tier juga biar performanya maksimal gitu. Terus juga si Zenfone 11 Ultra ini ada dua varian ya. Yang satu tuh ada RAM-nya yang 12GB sama internalnya 256GB. Terus juga satu lagi ada yang RAM-nya 16GB dan internalnya tuh 512 gitu. Kebetulan yang kita dapat ini yang RAM-nya 12. Buat OS-nya udah pasti ini Android 14 karena ya HP keluaran baru, pasti OS-nya juga keluaran baru gitu. Nah, ini juga yang spesial di Zenfone 11 ini ya. Layarnya ini udah pakai AMOLED berukuran 6,78 inci. Ini diagonal kayak gini, jadi ya gede gitu. Resolusinya di 2400 pixel kali 1080 pixel. Terus juga ini refresh rate-nya udah variabel refresh rate ya, 1 sampai 120 Hz. Tapi bisa di-push maksimal sampai 144 Hz. Cuma buat game doang gitu. Kalau hari-hari mah, apalagi cuma scroll-scroll sosmed doang gitu, nggak butuh refresh rate setinggi itu. Jadi setting ya udah dibikin setting otomatis variabel aja gitu. Dia bisa otomatis nurunin sama otomatis naikin gitu. Nah, buat ngelindungin layarnya ini biar nggak gampang kegores-gores, dia udah pakai Corning Gorilla Glass Victus 2. Ya bisa gua rasain sih emang licin, clear, bersih gitu, dan ya bagus aja. Brightness-nya ini nyampe 2500 nit, yang berarti kalau lu pakai ini di luar, di area yang ya terang banget gitu atau lagi outdoor, mataharinya terang, layarnya ini masih oke banget, masih kelihatan dengan jelas gitu. Nah, untuk speakernya ini pakai konfigurasi stereo ya. Cuma yang bawah ini ya di bawah gitu, ngadepnya ke bawah gitu. Terus yang atas ini posisinya ada di earpiece. Kualitasnya sih bagus ya. Terus juga jernih, low frekuensi bassnya juga masih berasa gitu. Masih oke-oke aja, masih keterima dengan sangat baik di telinga gue. Ya namanya juga flagship, harus bagus gitu. Kalau jelek bisa gue roasting sih. Kapasitas baterainya ini 5500 mAh. Udah support fast charging 65 watt, sama ini juga bisa wireless charging sampai 15 watt ya. Ya HP modern, HP flagship, wireless charging menurut gue itu udah harus ada gitu. Oke, seperti yang gue bilang di awal, ini HP udah gue coba-coba, ya tes kameranya, main game segala macam gitu. Nah, buat kameranya sendiri, kualitas kamera 50MP-nya ini bikin hasil jepretannya bagus gitu. Dynamic range-nya juga bagus, bisa nunjukin warna yang seimbang gitu. Untuk lensa tele 3 kali optical zoom-nya juga ngebantu banget buat ngambil foto yang jaraknya tuh agak jauh gitu. Ya lo bisa lihat dari hasil-hasil yang gue udah jepret pakai si Zenfone 11 Ultra ini. Nah, kalau urusan rekam video nih, si Zenfone 11 Ultra ini udah bisa ngerekam sampai 8K 24 fps. Oke, ini adalah perekaman dari kamera depan Zenfone 11 Ultra di HD 60 fps. Gimana hasilnya? Terus fitur yang dibangga-banggain sama Asus yaitu Slick Axis Gimbalnya juga bikin foto lebih tajam sama videonya jadi lebih stabil gitu. Ini gue di resolusi Full HD 60 fps dan stabilisasinya di Hyper Steady. Gue bakal coba tes buat lari, kira-kira hasilnya kayak gimana. Ya gue udah ngetes dan gue juga akuin emang Slick Axis Gimbalnya ini berfungsi baik banget gitu. Gue lari-lari rekam-rekam tuh masih aman, videonya nggak gempa gitu, videonya nggak hancur. Cuma kalau buat foto di area yang gelap atau kurang pencahayaan gitu, kayak misalkan malam hari, ini kameranya ini agak sedikit gimana ya gue bilangnya, dibilang struggle banget sih enggak gitu, cuma dia nge-push banget gitu buat pertahanin fotonya itu biar lebih jernih. Cuma ya hasilnya jadi kurang tajam aja gitu, ditambah lagi kan dia harus nge-boost pencahayaannya gitu kan, kadang masih ada noise-nya. Tapi overall gue masih oke banget sih sama kualitas kameranya. Apalagi kalau buat nge-vlog di area yang terbuka gitu kan, buat video, buat foto, yang pencahayaannya bagus, pencahayaan natural kayak cahaya matahari, ini udah oke banget. Zenfone 11 Ultra ya bukan HP gaming, meskipun secara bentuk kan ini mirip ROG Phone 8, cuma versi bukan gaming gitu. Tapi tetap ini bakal gua tes main game juga. Nah, dari hasil pengetesan main game, karena ini udah pakai Snapdragon 8 Gen 3, ya performanya udah pasti kencang gitu. Kita coba main Genshin Impact pun hasilnya bisa nyampe lancar di 60 fps, nggak ada gangguan. Ya dengan settingan high gitu. Ya Snapdragon 8 Gen 3 gitu kan, udah nggak perlu diragukan lagi coy gitu. Nah, cuma nih kalau udah lama main gitu terus device-nya ini si Zenfone 11 Ultra ini mulai sedikit anget, agak
panas gitu, FPS-nya turun ke 50-an gitu. Jadi stabilnya di 50. Cuma ini hal yang wajar banget gitu, karena kalau di push terus-terusan ya panas nggak ketolong gitu kan. Makanya performanya diturunin dikit biar suhunya terjaga dan performanya juga tetap stabil gitu. Next, buat game yang kesayangan semua gamer nih, yaitu Mobile Legends, udah pasti lancar. Ini mah lu mau setting rata kanan semua juga pasti lancar banget. FPS-nya bisa stabil dan nggak ada throttling sama sekali. Suhunya juga cuma nyampe 37 derajat aja. Jadi masih sangat-sangat adem. Artinya lu bisa main ML di sini lama gitu, sampai nggak tahu mungkin dari rank lu yang nge-push naik-naik sampai akhirnya lost track mungkin ya, bisa. Kita juga coba main game baru yaitu Wuthering Waves. Hampir kayak Genshin, ini bisa stabil di 60 fps. Cuma di awal aja gitu. Setelah agak lama ya tetap kayak Genshin juga, FPS-nya agak drop dikit biar performance-nya tetap stabil dan suhunya juga nggak terlalu tinggi. Jadi wajar banget ya hal kayak gitu. Terakhir untuk Battle Royale, kita coba PUBG Mobile. Ini bisa lancar dan stabil di 90 fps tanpa ada penurunan performa sama sekali. Artinya ini nggak sampai throttling gitu. Ini suhu tertinggi pas kita main game itu cuma nyampe 41 derajat aja. Ya bisa dibilang 41 derajat di smartphone masih bisa ditoleransi gitu, apalagi kalau lu pakai casingnya tadi gitu, nggak akan terlalu berasa lah, aman-aman aja. Berarti gue bisa main game lama banget di sini ya. Oke, buat lu yang penasaran sama benchmark sintetis skornya berapa gitu kan, tadi kita udah tes gaming ya dapat segitu gitu. Nah, kalau untuk sintetisnya gimana nih? Skor Antutunya ini dapat 2.118.461, which is itu skor yang gede banget. Terus juga kita tes di Geekbench 6, ya CPU skornya dapat 2.279, terus multicore-nya kita dapat di 6.966. Buat GPU-nya dapat 14.840. Skornya gede banget dan ya Snapdragon 8 Gen 3 gitu kan udah pasti kenceng gitu. Asus ZenBook 11 Ultra nih bodinya emang kayak ROG Phone 8 gitu. Ya ada perbedaan sedikit sih di sini nih kalau bisa lu lihat. Perbedaan itu di sini di modul kamera. Terus juga dibandingin ROG Phone 8 di harga yang sama, ZenBook 11 Ultra ini ada kelebihannya itu punya kamera zoom 3 kali. Sedangkan ROG Phone 8 diganti dengan kamera makro. Kalau mau ROG Phone 8 dengan lensa zoom harus beli yang seri Pro. Cuma ya kelebihan ROG Phone 8 dia punya fitur gaming yang nggak ada di ZenBook 11 Ultra. Singkatnya gini dah, lu pengen ROG Phone 8 gitu, tapi lu butuh banget nih fitur-fitur kameranya yang jauh lebih lengkap. Ya solusinya ini, Asus ZenBook 11 Ultra. Jadi buat yang pengen lensa zoom dengan harga yang bisa dibilang lebih terjangkau gitu, ZenBook 11 Ultra ini bisa jadi pilihan yang bijak banget. Nah, yang gua pegang ini, yang RAM-nya 12GB, terus internalnya 256, dijual dengan harga 9,999 juta rupiah. Nah, buat yang versi RAM-nya 16GB, terus juga storage-nya 512, itu dijual dengan harga 13.999.000. Bisa dibilang ini HP Snapdragon 8 Gen 3 paling murah gitu. Jadi kira-kira ini cocok buat siapa nih? Kalau menurut gua, ini cocok buat lu yang nyari HP Snapdragon 8 Gen 3 yang fitur kameranya lengkap, terus buat gaming juga masih oke, ya solusinya ini, Asus ZenBook 11 Ultra. Nah itu tadi review Asus ZenBook 11 Ultra dari Kotak Game. Kalau lu punya Asus ZenBook 11 Ultra, kira-kira mau dipakai buat apa nih? Full main game, scroll sosmed doang, atau bikin konten karena kameranya udah ngedukung banget? Jawab di kolom komentar di bawah. Like videonya kalau lu suka, share kalau menurut lu video ini bermanfaat. Terus jangan lupa juga subscribe, nyalain lonceng notifikasinya. Follow semua sosial media Kotak Game biar lu nggak ketinggalan info paling update yang ada di Kotak Game. Gue cabut undur diri, see you in the video, and bye-bye.